Mereka tuh takutnya gini, Cok Anas hilang, terus mereka juga ke kebun gak lapor senior sama guru, Iya, pasti kena. takutnya jadi masalah kan. Pasti. Apalagi bentar lagi udah mau jirit malam nih. Iya. Ada mereka nyari setengah jam lah, hampir jam setengah 2 tuh mereka nyari sono sini, balik lagi ke kebun, balik lagi ke kebun singkong, balik lagi ke kebun salak, nggak nemu tuh Cok. Sampai akhirnya mereka bersepakat, jadi kita balik, kita harus lapor sama senior nih, sama guru. Mereka balik lah, jalan sampai kelas, Anasnya ada. Yang jadi bikin masalah tuh dia pingsan di kamar mandi, ditemuin sama temennya dari kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini bersama kita bertiga di acara channel YouTube kesayangan kita, di mana channel YouTube ini selalu memberikan cerita-cerita penuh kehororan, cerita-cerita penuh mistis yang ceritanya dikirimkan oleh narasumber kami melalui channel YouTube kita. Kembali lagi di sini bersama gua Cotris dan teman gua Corul. Ali. Kembali lagi di sini bersama kita bertiga di acara Numpang Cok. Oh, numpang Cok. Gimana guys, kabar kalian hari ini? Malam hari ini gimana keadaannya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Malam hari ini terlihat cuaca di sekitar kita nampak sedang hujan, hujan besar. Ada sedikit petir dan angin yang lumayan besar. Dan sebelum gue mulai acara kita, sebelumnya buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube kita, sudah like dan komen, sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu channel YouTube kita biar terus selalu berkembang. Dan buat kalian yang belum pernah like, komen, dan subscribe, pastikan untuk kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube kita biar kita bisa terus membagikan cerita-cerita menarik kepada kalian. Langsung aja gue spill sedikit ceritanya yang akan diceritakan oleh Cok Ali. Buat kalian mungkin di telinga masyarakat dan telinga kalian itu udah nggak asing ya, yang namanya persami. Ini sebuah acara perkemahan yang diacarakan di setiap sekolah, biasanya ada, maupun sekolah dasar ataupun sekolah menengah dan sekolah atas ya. Itu pasti ada persami. Cuman yang membedakan persami ini di setiap tingkatan sekolah itu mungkin tingkat kesulitannya juga kali ya. Tingkat kesulitannya, terus ya bermacam-macam lah, ada perbedaannya pasti di setiap tingkatan sekolah. Jadi cerita ini berkaitan dengan anak sekolah persami. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cerita keseruannya, jangan pernah pindah channel dari YouTube kita, saksikan terus cerita ini sampai selesai. Untuk cerita lebih lengkapnya bisa langsung ceritakan oleh Cok Ali bagaimana ceritanya nih. Jadi gue dapat cerita ini menurut gue baru sih, karena dapat dari salah satu siswa SMA yang bersekolah di Jawa Barat. Oke. Cuman kebetulan dia emang udah lulus nih. Oke. Ini cerita dia waktu baru masuk kelas 1 SMA nih. SMA. Kan kita pasti sering ngerasain tuh setiap SD, kayak yang tadi lu bilang, SD, SMP, Betul. SMA tuh pasti bakal ngerasain persami kan. Betul. Pasti bakal ada aja tuh. Banyak kejadian juga tuh pasti tuh. Benar. Jadi gue dapet cerita ini dari Cok Agus. Dan kejadiannya itu sekitaran tahun pertengahan 2015. Pertengahan 2015. Masih lumayan baru juga berarti. Masih lumayan baru. Kebetulan waktu itu emang dia baru masuk sekolah SMA tuh Cok, di Jawa Barat. Ya seperti biasalah, anak baru masih culun-culunnya kan. Iya. Udahlah, sampai akhirnya datanglah kegiatan persami ini. Namanya anak kelas 10 ya jatuhnya. Iya. Anak kelas 10 kan diwajibkan tuh biasanya, karena kan itu salah satu kegiatan ekskul pramuka, ya kan. Benar. Infokan lah dari guru ke siswa-siswanya wajib mengikuti kegiatan persami ini. Udah tuh, 2 hari sebelum persami ya prepare lah. Maksudnya bawa ini, bawa itu, kan kadang suka disuruh bawa kompas, terus juga tandu, apa ini itulah. Prepare lah. Awalnya si Cok Agus ini males kan, karena menurut dia waktu SD SMP kayak kegiatannya biasa aja gitu. Monoton ya. Betul. Cuman karena ini dihitungnya wajib dan masuk nilai absen, otomatis dia harus ikut. Betul.
Udah tuh. Sampai tiba hari H waktu persami nih. Kebetulan kegiatan itu dimulainya jam 10 pagi. Oke. Jadi mereka udah datang nih, udah prepare dari jam 8 tuh. Cuman dari jam 10 itu kebetulan hujan. Iya. Saya kan apel dulu karena hujan, jadi diundur lah. Sekitar zuhur, habis zuhur barulah dimulai tuh apel, kayak biasa apel, sambutan dari pembina pramuka, terus juga ada apa namanya, pembelajaran lah. Kebetulan ada tentara datang ke sekolah itu buat ngejelasin nih eh, kegiatan-kegiatan di alam tuh kayak gimana sih. Udah tuh, udah beres. Acara tuh sampai sekitaran jam 5 menuju maghrib. Di rundown acara, kata cowok Agus, malam itu bakal ada acara puncak itu sekitar menuju subuh jam 2 jam 3 tuh. Karena ada sholat tahajudnya. Jadi malam nih kosong, Cok. Cuman ada kegiatan kalau nggak salah Jurit malam ya kayak gitu. iya. Cuman kalau ini diganti kata dia, Cok. Jadi habis maghrib tuh ada ngaji malam. Oh, ngaji malam. Ngaji malam. Okay. Jadi si yang irit malam tuh ya nanti jam 2 jam 3. Tuh, itu ngaji. Maghrib dia ngaji tuh. Ikut ngaji bersama bagi yang beragama Islam ya. Yang sisanya ada di kelas. Sampai ngaji beres. Kebetulan ini dia itu bersaminya nggak pakai tenda, Cok. Jadi diemnya di kelas masing-masing. Iya. Gue pernah tuh ngerasain kayak gitu. Di kelas masing-masing. Nah, kebetulan juga yang ikut di kelas dia bisa dibilang yang anaknya 40 yang ikut 15 orang. Wah, berarti banyak juga. 25 ini nggak ikut tuh. Gue nggak tahu alasannya. Udah tuh. Dari abis pengajian sama makan kan ada jam kosong tuh sampai jam 2 karena harusnya dipakai istirahat dong. Tapi yang namanya bocah baru masuk sekolah penasaran. Jadi lingkungan sekolahnya ini, Cok, masih kayak nyatu sama alam gitu. Iya. Jadi ini sekolah bangunan kebon, kebon ada pohon salak, terus kebun singkong yang gitulah. Salah satu temennya Cok Agus ini ada yang ngide. Daripada kita tidur buang-buang waktu kan ya, kita explore aja yuk, karena kan kita baru masuk sekolah ini nih. Pengen tahu sih sekolahnya kayak gimana gitu. Karena emang waktu awal-awal masuk, waktu apa sih dibilangnya ospek ya? Ospek ya. Jadi ada salah satu imbuhan dari guru, kalau bisa jangan sampai main ke belakang-belakang kebun. Karena pertama yang ditakuti kan ada hewan kayak ular. Betul. Terus juga ada mungkin ada hewan-hewan lain lah gitu. Cuman namanya bocah bandel gimana ya, penasaran kan. Udah tuh akhirnya mereka ada 5 orang yang merencanakan untuk ke kebun ini. Cok Agus, terus juga ada Cok Anas sama 3 temennya nih. Itu sekitaran jam 11-an kalau kata Cok Agus. Jam 11-an karena di Randon kan jam 2 jam 3 tuh baru mulai malam apa tadi, Cok? Jirit malam. Nah, jirit malam tuh baru mulai jam 2 jam 3. Jadi mereka memutuskan, "Yalah kita explore dulu nih." Gitu. Sebelum berangkat, kebetulan temennya si Cok Agus ini, Cok Anas, main kamar mandi dulu. Nah, posisi kamar mandinya ini karena sekolahnya hitungannya sekolah kampung ya, Cok, bukan ngatain ya. Cuman jadi kamar mandinya tuh cuman ada 2. Bagian cewek ada dekat kantin, yang bagian cowok pas banget depan kebun. Jadi pintu masuk kebun tuh ini kamar mandi gitu. Si Cok Anas bilang ke Cok Agus, "Gue mau kamar mandi dulu ya, ada yang mau nemenin gue nggak?" Wah, lu sendiri dah, gue lagi pada prepare nih, ada yang lagi makan juga soalnya. Udah deh, dia jalan ke kamar mandi sendiri tuh si Cok Anas. Udah tuh sampai setengah jam kata Cok Agus, tungguin ini nggak keluar perasaan bilangnya kencing doang. Apa sekalian buang air besar mungkin ya. Akhirnya mereka berempat nih sekalian mau ke kebun, nyamperin lah ke kamar mandi si Cok Anas. Emang lumayan jaraknya agak jauh sih, sekitar 3 menitan lah buat jalan ke kamar mandi itu. Karena sekolahnya agak luas, Cok. Jadi dari kelas ke kebun tuh ya lumayan lah, 300 meter ada tuh. Posisi kan gelap tuh. Posisi gelap. Mereka udah waspada nih, maksudnya curiga juga nih sama si Cok Anas. Ini anak kemana, masa iya explore sendiri, kan nggak mungkin tuh. Jalan ke kamar mandi. Dan kamar mandi set nyampe gedor-gedor, Mas.
Nas, ngapain lama banget? Diem tuh dari dalam, diem. Nas, lu kenapa Nas? Iya. Nas, karena dibuka lagi sama Anas. Pucet, matanya celong, terus sih kayak kosong gitu pandangannya. Tanya sama si Cok Agus sama 3 temennya nih, lu ngapa lama banget? Lu bilang kencing doang. Gak apa-apa. Ya udah dah. Udah jam segini nih, bentar lagi jerit malam, kita takut dicariin sama senior kan. Udahlah, nih barang lu udah gue bawain lah sama si Cok Agus. Jadi mereka cuma bawa senter sama apa ya, pisau kecil tuh. Iya. Pisau pramuka ya. Iya, pisau pramuka. Jalan lah mereka ke kebunnya. Emang posisi itu jam 11:30, mau nyampe jam 12 coy, gelap. Karena di kebun itu nggak dikasih penerangan. Biasa kan di kebun-kebun ada lampu-lampu kuning tuh cuy. Ada. Ini mah kebunnya benar-benar gelap, nggak ada pagar, nggak ada, pokoknya pure kebun kosong. Jalan tuh. Emang tujuan mereka tuh cuma explore. Cuman kata salah satu temen Cok Agus nih, untuk ini ada kali penampakannya. Ada kali penampakan, karena kan mereka mikirnya kebun nih malam-malam, dan sekolah itu tuh sebenarnya nggak terkenal angker. Cuman karena kebunnya itu yang bikin seliweran dari murid-murid yang lain, ini ada sesuatu nih di kebun ini gitu. Cuman karena kan sekolah nggak sampai malam nih coy. Gitu dong. Itu jalan ke kebun, senter sana sini, ngeliat kanan kiri, aman-aman aja. Setelah kebun itu ada jurang coy. Jurangnya emang nggak terlalu dalam, cuman masih bisa naik turun, ada kayak jalan setapak gitu. Iya, setapak. Nah di bawah itu kebetulan kebun salak. Kebun salak itu juga punya sekolah. Tapi kebun salaknya tuh yang padat apa coy, kayak gimana ya, kayak pohon kurma yang padat satu gitu. Iya. Udah tuh mereka explore, jalan sampai ada momen ketika salah satu temennya Cok Agus kencing sembarangan. Udah nggak tahan nih, kebelet gua, nggak mungkin kalau balik lagi jauh kan. Iya. Udah dah lu numpang sana. Itu kencing ditungguin. Tadinya kan mereka jalan berlima coy ya. Iya. Temennya balik, set, udah nih, udah sekitar jam 12-an lewat, balik sih udah nggak ada apa-apa. Cok Anas nggak ada. Terus hilang. Cok Anas nggak ada. Set. Jadi dia tuh formasinya nih, Iya. Cok Agus di depan, Cok Anas di tengah, sisanya temennya tuh. Iya. Kenapa si Cok Anas ditaruh di tengah, kata Cok Agus? Karena dari awal masuk kebun, feeling dia udah gak enak. Ini anak diem aja nih. Soalnya dia tahu si Cok Anas ini anaknya yang aktif lah gitu lah. Maksudnya asik gitu. Kok tiba-tiba diem? Cok Anas hilang. Terus hilang. Panik dong berempat nih. Iya. Si Cok Anas kemana? Bukannya tadi di tengah-tengah kita, masa tiba-tiba hilang gitu? Udah tuh senter sana sini cariin Anas. Mereka tuh takutnya gini, Cok Anas hilang, terus mereka juga ke kebun gak lapor senior sama guru. Iya, pasti kena. Takutnya di masalah kan. Apalagi bentar lagi udah mau jerit malam nih. Ada mereka nyari setengah jam lah, hampir jam setengah 2 tuh mereka nyari sana sini. Balik lagi ke kebun, balik lagi ke kebun singkong, balik lagi ke kebun salak. Gak nemu tuh Cok. Sampai akhirnya mereka bersepakat, yaudah kita balik, kita harus lapor sama senior nih, sama guru. Ya, mereka balik lah, jalan sampai kelas. Anasnya ada. Yang jadi bikin masalah tuh, dia pingsan di kamar mandi, ditemuin sama temennya. Ya. Dari kelas lain. Yang ikut yang tengah-tengah saya yang nomor 2. Jadi temuin kamar mandi. Siapa anjir? Jadi pas mereka balik tuh itu udah panik tuh, maksudnya udah chaos. Ini ditemuin di kamar mandi pingsan. Terus lu berempat kemana? Gitu. Karena momennya pas dia pingsan, ini dicariin temennya 4 nggak ada. Kelas juga kosong ya. Kelas kosong, karena kan sedikit kan yang datang kan. Udah tuh, nah mereka dimarahin lah sama senior kan. Bla 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 bla. Cuma yang mereka bingung, terus yang tadi sama kita siapa tuh? Iya. Udah tuh. Sampai akhirnya mau jerit malam jam 2:30, si Cok Anas ini kan tadinya pingsan ya Cok. Iya. Pas mau mulai jerit malam,
tiba-tiba dia kesurupan. Ya. Bangun kesurupan teriak-teriak, wow, wow, wow. Ya. Panik dong, apalagi kelas cuma sedikit, senior juga pada panik. Iya. Kebetulan ada salah satu guru yang bisa Mengerti lah, ya. mengerti lah, karena dia salah satu guru agama, ngerti lah. Jadi dibaca-bacain, didoain, udah tuh hilang tuh kesurupannya. Nah, diskusi lah si guru ini sama senior-seniornya kan, kita tetap jadi jerit malam gak nih? Terus ini kalau misalkan ditinggal gimana gitu. Menurut seniornya ya udahlah, dikasih lah hukuman nih. Bukan hukuman sih, jadi dari berempat ini ada salah satu lah yang jagain si Cok Anas ini, atau salah dua lah. Takutnya jerit malam kan rata ke lapangan ya. Iya. Ini ditinggal di kelas sendiri, takutnya kejadian yang sama ulang lagi. Iya. Udah tuh, akhirnya dua orang itu jagain Cok Anas. Cok Anas posisinya masih setengah pingsan lah, karena capek mungkin ya. Udah tuh, akhirnya si Cok Agus sama dua temennya ke lapangan lah, ikut jerit malam. Udah tuh, ya seperti biasa kegiatan jerit malam kan ada nangis-nangisnya aja ya. Gue nggak tahu kalau di zaman kalian kayak gimana ya. Iya, emang ada. Kan biasanya suka merenung gitu kan. Perenungan. Perenungan gitu kan. Ada tuh. Gue nggak tahu ini bisa dibilang benar apa enggak. Tapi menurut pengakuan Cok Agus, di saat perenungan itu terjadi, ada di iringin musik sedih gitu. Itu sekitar jam setengah tiga. Musiknya mati. Iya. Musik mati. Yang tadinya orang-orang pada nunduk nangis, mereka bangun gini, melotot ke arah Cok Agus sama dua temennya. Melototin gini, Cok. Tiba-tiba tuh. Yang melotot itu cuman semua siswa sama siswi aja. Guru-guru sampai pada bingung. Ini kenapa, ini ada apa gitu. Ada yang bangun terus melotot gini ngarah ke Cok Agus semua, Cok, sama dua temennya tuh. Cok Agus panik dong, ini kenapa? Nah, akhirnya dari ujung siswa sampai dekat dia nih semuanya kesurupan. Buset. Semuanya. Cuman 3 orang ini aja nih, sama yang di kelas enggak. Bingung dong semua senior sama semua guru-guru, ini gimana cara nanganin? Kenapa tiba-tiba pada kesurupan gini? Akhirnya cara dibubarin, panggil lah salah satu ustadz dekat situ. Panggil warga tuh banyak semua, Cok, 3:30. Kebetulan emang si sekolah ini dekat pemukiman warga. Panggil tuh warga. Dia tuh satu-satu dimasukin kelas, diobatin, didoain. Sampai akhirnya menuju subuh, udah tuh mulai pada sadar tuh. Nah, sampai akhirnya menuju pagi, bangunlah Cok Anas, sudah mulai seger. Ceritain dong, maksudnya, lu kenapa bisa pingsan gitu? Iya. Kan lu bilang mau kamar mandi. Terus kita juga, lu ikut sama kita gitu ke kebun tuh, ikut gitu. Tanya lah Cok Anas, Nas lu kenapa gitu? Gue kan bilang mau kencing ya. Gue jalan tuh. Emang kan tadi gue bilang perjalanan kamar mandi agak jauh tuh, Coy. Iya. Gue jalan kamar mandi. Cuman pas gue lagi di jalan ya. Jadi ada kelas beberapa kelas kosong. Menurut pengakuan si Cok Anas, di salah satu kelas itu ada kunti rame, ada banyak kata dia, banyak banget. Itu ngadep kaca kelas, ngototin dia. Ngototin dia. Jadi menurut dia tuh, dia pas dipelototin gitu takut, panik, dia langsung pingsan di situ, bukan di kamar mandi. Panik. Nah, menurut pengakuan si Anas juga, di saat kejadian di bawah di lapangan tuh pada kesurupan, yang natapin dia kuntilanak itu ada lagi di depan kelasnya. Cuman yang lihat dia doang, yang dua temennya ini nggak tahu. Makanya menurut pengakuan dua temennya ini, si Anas tuh teriak-teriak juga. Tapi bukan kesurupan, dia ketakutan gitu. Iya, takut karena ngeliat gitu ya. Iya, ternyata pengakuan si Anas, di balik kaca kelasnya itu kan ada kaca gitu kan. Itu kuntilanak matanya merah, Cok. Mata merah,
ini kain putih, rambut panjang itu setiap kaca padet tuh. Padet tuh sama mata tuh. Gila. Panik tuh. Sampai akhirnya pagi udahlah anak-anak semua dipulangin, nggak ada kegiatan lain karena kan mestinya ini rundown jam 7 itu penutupan, apel penutupan kan sama senam tuh semua ditiadain. Udah akhirnya semuanya pulang ke masing-masing. Yang tadinya kesurupan udah mulai sadar. Udah tuh sampai akhirnya itu kan Persami itu Sabtu Minggu ya. Nah, seminggu ke depannya diliburin tuh, Cok. Diliburin. Dan pas mereka masuk, akhirnya kebunnya yang tadinya nggak ada pagar, bikin tuh pagar, dilarang masuk anak-anak. Dan itu penyebab utamanya terjadi itu kenapa? Gue juga nggak ngerti. Apa emang iseng anak-anak baru perkenalan mungkin? Karena menurut para senior, pengakuan senior itu ini kejadian baru. Pertama kali separah emang sering ada penampakan sama kesurupan tapi cuma 1-2, Cok. Oke. Dan selama Persami ini kebetulan baru ini separah ini gitu. Jadi emang nggak se ekstrim ini ya? Nggak se ekstrim ini. Gila sih. Ya kalau buat anak-anak sekolah sih itu apa ya, satu kejadian yang sangat ekstrim sih. Sangat ekstrim sih menurut gue. Iya. Lo niatnya karena gue pernah nih waktu sekolah itu kejadian kayak Cok Agus gini kan. Persami tidurnya di kelas masing-masing ya kan. Ya pokoknya kelas masing-masing lah. Tapi walaupun di kelas masing-masing juga biasanya kadang suka ada yang dipisah. Iya. Ya, cewek-cewek cowok ya kan. Nah, akhirnya dijadiin cuman semua kelas diisi, cuman dipisah cewek-cewek cowok-cowok gitu. Terus gabung sama kelas lain nih ya, dari kelas satu berapa sampai satu berapa gitu kan. Ya, dari itu biasanya memang satu angkatan sih, enggak deh lagi itu gua ada 2 atau 3 angkatan deh gitu, yang ikut acara Persami itu ya lumayan ramai sih sebenarnya. Menurut gue juga lumayan seru sih sebenarnya. Sebenarnya emang Persami itu seru sih. Cuman yang membedakan kalau di tempat gue ini kan, jadi kalau malam itu kita ada acara apa ya, keliling gitu tuh. Iya. Acara keliling-keliling kan. Nah, cuman kalau mungkin bedanya gue masih Cok Agus ini, kalau gue sekolah gue di kota, jadi gue mau keluar jam berapapun nggak ada sepinya, gitu, rame aja gitu. Bahkan orang-orang sekitar pun bingung lah. Jadi anak sekolah nggak pada pulang apa gitu kan. Jam 10 malam masih keliling-keliling muter sekolahan gitu, sekitar sekolahan. Cuman ya itu sih yang membedakan, makanya di tempatnya Cok Agus sama Cok Anas ini agak sedikit angker, horor, karena mereka mungkin di pedesaan. Ya mungkin. Jadi gitu guys cerita yang dikirimkan oleh Cok Agus. Beliau mengalami kejadian ini di tahun 2015 ya, berarti sekarang udah lulus ya, udah nggak sekolah lagi. Mungkin beliau entah sekarang kerja atau kuliah, kita nggak tahu. Cerita itu dialamin ketika dia masuk di kelas 1 SMA, dan menurut Cok Agus itu ekstrim luar biasa. Itu momen yang nggak akan pernah dilupakan oleh Cok Agus dan Cok Anas. Buat kalian, apakah kalian pernah punya pengalaman horor nih ketika kalian waktu duduk di bangku sekolah, ya kan? Mungkin teman kalian atau kalian sendiri merasakan kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kalian punya cerita yang sama, bisa kirimkan, share ke kita, nanti kita ceritakan untuk mendengar para setia numpang Cok. Untuk malam hari ini begitu aja guys ceritanya. Gue langsung akhiri aja ya. Gua Cok Tris dan ada teman gua Coro. Ali. Kembali lagi nanti di acara kita bertiga, di acara Numpang Cok. Numpang Cok.